yang kesannya menyudutkan saya, yang berkali-kali diulang-ulang oleh saudara atau Pak Faisal semenjak beberapa bulan yang lalu. Selama ini saya diam. Saya diam, ya saya nggak bicara apa-apa pun setiap beliau mengatakan atau mengungkit-ungkit masalah asuransi yang dimiliki oleh almarhum putri saya Vanessa yang penerima manfaatnya, ya penerima manfaatnya adalah saya. Ya, saya akan menjelaskan hari ini agar ini tidak menjadi satu fitnah dan menjadi satu pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik saya sebagai orang tua dari almarhum putri saya Vanessa. Saya jelaskan dulu dari awal masalah asuransi. Ya, asuransi ini dimiliki Vanessa pada saat Vanessa itu di Mendaeng, pada saat putri saya sedang terkena kasus prostitusi online pada saat itu. Ya, jiwanya sangat terguncang, ya, sangat stres, depresi. Pada saat itu malah kita dengar anak saya ingin bunuh diri karena pada saat itu beliau atau putri saya adalah baru pertama kali masuk mengenal yang namanya penjara, ya. Nah, pada saat itu putri saya terguncang jiwanya, stres dan depresi, dan pada saat itu juga ada seorang yang baik, yang menurut saya baik, yang sekarang ini menjadi sahabat saya, teman saya, ya, Profesor Bambang Saputra pada saat itu. Ya, nah pada saat itu Vanessa manggil Prof Bambang adalah abang, ya, karena sebagai abang selain sebagai guru spiritual, motivasi, juga sebagai abang atau kakak dari Vanessa. Nah, karena kasihan Prof Bambang melihat kondisi Vanessa di lapas yang ingin mau bunuh diri, ya perlahan tapi pasti PD-nya mulai tumbuh. Pada saat itu Vanessa mengatakan ke Prof Bambang ingin memiliki asuransi jiwa, ya. Nah, pada saat itu karena Prof Bambang adalah yang memenuhi segala kebutuhan Vanessa selama di penjara, itu dituruti oleh Profesor Bambang. Akhirnya waktu itu asuransi prudensial lah yang dipilih pada saat itu. Ya, singkat cerita, akhirnya Vanessa memiliki asuransi dan dibayar tunai full, ya, oleh Profesor Bambang Saputra, dan preminya itu dibayar full di awal. Jadi tidak lagi dibayar cicil per bulan. Dan penerima manfaatnya atau ya di polis asuransi itu penerima manfaatnya adalah saya, Dodi Sudrajat, sebagai orang tua dari Vanessa. Dan pada saat itu saya tidak mengetahui sama sekali kalau Vanessa memiliki asuransi, ya, sampai akhirnya terjadilah kecelakaan di bulan November tanggal 4 pada saat itu, ya. Dan di tanggal 5-nya itu saya diberitahu oleh Bang Milano kalau Vanessa memiliki asuransi jiwa prudensial yang penerima manfaatnya atau ahli warisnya adalah saya, Dodi Sudrajat, ya. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak tahu menahu, ya, sampai akhirnya diuruslah asuransi itu, ya. Pihak prudensial akhirnya dari Surabaya menghubungi saya, ya, kalau benar ternyata Vanessa itu memiliki asuransi prudensial yang penerimaan manfaatnya saya, ya. Singkat cerita itu diurus, ya, sampai diurus itu siapa ya?
Ya, teriakin aja. Bang, bang, bang. Siapa itu? Ya, oke. Saya lanjut ya. Ya, lanjut. Oke. Oke. Siapa itu? Siapa itu? Handphone kayaknya tuh agak tua. Ya. Sampai akhirnya Faisal ya? Ada sedang saya Faisal. asuransi itu diurus ya, diurus dan polisnya pun saya tidak pegang. Ya, polisnya pun saya tidak pegang. Dari pihak Prudensial mengatakan ke saya kalau saya pegang nggak apa asuransinya, apa polisnya. Saya bilang saya tidak tahu karena yang pegang Vanessa. Ya sudah bikin laporan kehilangan saja ya. Dari pihak Prudensial bilang minta laporan kehilangan. Saya buatkan itu laporan kehilangan dan berkasnya saya kumpulkan sesuai dengan permintaan dari pihak Prudensial ya. Dalam waktu kurang lebih saya lupa ingat ya 2 minggu atau 3 minggu itu asuransi itu cair ya, tepatnya di bulan Desember atau awal Januari ya, saya lupa tepatnya akhir Desember awal Januari. Nah, itu cair sebesar 530 sekian ya, dan saya masukkan ke dalam tabungan salah satu bank dan saya masukkan di situ dan saya mendapatkan kartu ATM-nya ya. Nah, ya ini supaya jelas nih ya. Sekarang jelas, mungkin selama ini saya dibilang memakai uang anak yatim piatu dan sebagainya. Itu diketahui pengacara kan, Milano dan Iya. Jadi sudah masuk sudah cair dan sudah masuk di salah satu bank swasta. Saya masukkan dan itu udah ada ATM-nya dan saya langsung memberikan kartu ATM dan buku tabungan itu ke Profesor Bambang. Ya, jadi saya tidak mau memakai seperak pun uang itu. Ya, karena saya merasa saya tidak berhak walaupun saya sebagai sebagai ahli warisnya dan penerima manfaatnya. Tapi karena polis asuransi itu adalah yang bayar Prof Bambang, ya, saya berikan dulu ke Prof Bambang. Saya tidak mau pakai sampai nanti masalah ini selesai. Ya, nah jadi Pak Faisal itu kan nanya kan, di mana itu asuransinya? Ya, di mana? Jadi kalau Pak Faisal sekarang nanti sudah tayang, kalau Bapak ingin mengetahui asuransi itu sekarang ada di Profesor Bambang. Silakan monggo Anda coba telepon Profesor Bambang dan teman-teman boleh silakan juga konfirmasi ke Prof Bambang. Ya, saya sudah kasih itu semuanya ke Prof Bambang. Ya, karena tuduhan mantan istrinya bilang uangnya digunakan untuk udah habis rumah terbakar itu gimana? Penggunaan uang itu, coba jelasin sedikit. Yang mana Bang? Seolah-olah udah digunakan Pak Dodi. Oh iya, ya sebenarnya ya tidak pernah saya menggunakan uang itu. Ya, jadi sampai istri saya pun ya saya tidak kasih tahu. Ya, karena memang ini hanya saya dan Profesor Bambang. Karena saya melihat ini adalah yang berhak memegang uang asuransi adalah Prof Bambang. Ya, jadi tidak ada kepentingannya untuk Pak Faisal menanyakan asuransi karena tidak ada sedikit pun Pak Faisal ada berkepentingan dengan asuransi ini. Tidak pernah membayar polisnya, ya, tidak pernah mengetahui, dan Vanessa memiliki asuransi itu jauh sebelum Vanessa menikah. Jadi harta ini di luar di luar pernikahan ya Bang ya. Jadi jauh sebelum Vanessa menikah dengan Bibi, dan pada saat Vanessa memiliki asuransi itu dan Vanessa tidak kenal dengan Pak Faisal. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi uang asuransi sudah cair, sudah saya masukkan ke bank dan saya sudah kasih ke Profesor Bambang Saputra. Ya, sampai sekarang masih ada di beliau. Jadi kalau Pak Faisal ingin menanyakan tentang asuransi, ada. Ya, saya tidak pernah memakai. Dan kalau ada kemarin itu dia bilang juga dia menandatangani berkas
untuk pencairan asuransi itu salah besar. Karena Pak Faisal menandatangani itu sebagai saksi, ya, sebagai saksi, bukan sebagai tanda tangan dia tanda tangan itu untuk pencairan. Pak Faisal itu tidak tanda tangan, itu juga tetap cair. Itu hanya sebagai saksi kalau Vanessa sudah meninggal. Ya, jadi bukan tanda tangan surat kuasa atau tanda tangan yang bisa mencairkan uang asuransi tersebut. Ya, memang saya meminta pada saat itu. Pada saat itu memang belum ada konflik seperti ini. Ya, saya bilang ini asuransi, ya, ada dari pihak prudensial, prosedurnya meminta Bapak minta tanda tangan. Kalau Pak Faisal nggak mau juga pada saat itu tidak masalah, tapi beliau tanda tangan itu dan sebagai saksi. Dan itu lembarnya tuh lembar saksi yang ditandatangani oleh Mayang. Ada pada saat itu ada Pak Faisal dan ada pada saat itu ada Pak Faisal dan ada Bu Dewi. Ya, jadi harus diketahui itu. Dan saya tidak pernah membohongi, saya tidak pernah bohong. Kalau masalah bohong, ya Pak Faisal lah yang membohongi saya. Karena pada saat dia ingin mengajukan permohonan hak asuh dan hak waligala, dia itu meminta saya satu berkas bundel itu, semua KTP saya, KTP almarhum istri saya, akte istri saya, akte kematian, terus surat nikah. Ya, karena saya percaya, saya pikir waktu itu beliau itu ingin mengajukan hak asuh dan hak waligala itu bersama. Saya pikir bersama. Nah, ternyata sampai pengadilan hak asuh dan hak walinya tunggal Pak Faisal. Siapa yang menipu pada saat itu? Saya merasa tertipu. Saya sudah memberikan semuanya berkas-berkasnya. Ternyata di pengadilan Pak Faisal mengajukan curang lah gitu, curang. Iya, boleh dikatakan. Awalnya bersama ya. Iya, saya bilang bersama. Saya yang bilang bersama. Tapi pada saat sudah memiliki semua berkas-berkasnya, itu di pengadilan ternyata hak asuh dan hak gala surat kematian daripada ibunya Vanessa. Oh, itu saya cari, itu sampai saya cari. Kalau orang mengatakan bahwa Pak Dodi ini nggak benar, justru dia membantu semua itu. Tapi dia dicurangi, dilikikin ya. Gitu Pak. Iya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Coba kalau misalnya tidak ada berkas-berkas itu, pengadilan tidak bisa menerima itu. Tidak bisa menerima surat hak asuh gala dan hak wali. Karena nggak ada berkas-berkas yang dari saya. Tapi karena saya percaya dengan Pak Faisal, saya berikan tuh berkas-berkasnya semua. Ya, berkas-berkas fotokopi KTP saya dan semua almarhum. Ya, almarhum aslinya mamahnya Vanessa. Ya, mamahnya Mayang. Itu saya kasih semuanya. Karena saya pikir, saya percaya kita akan mengasuh bersama gitu. Ternyata tidak. Jadi itu. Jadi jangan bilang Pak Faisal tuh saya membohongi atau menipu. Untuk tanda tangan itu Pak Faisal tidak tanda tangan juga tetap itu cair. Itu hanya saksi Vanessa meninggal. Oke, clear ya. Uangnya masih ada Pak ya? Aman. Uang masih ada utuh di Profesor Bambang Saputra. Sekali lagi ya Pak Faisal, kalau Anda ingin melihat atau mengetahui uang warisan atau uang asuransi, ada di Profesor Bambang dan masih utuh, dan saya tidak pakai sepeser pun itu uang, dan semua dipegang sama Profesor Bambang berupa kartu ATM dan bukunya. Walaupun itu atas nama saya, tapi saya kasih Prof Bambang, dan Prof Bambang tahu itu pinnya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ingin konfirmasi ke Prof Bambang siap ya, diwawancara oleh teman-teman dari media. Itu aja sih Bang. Oke, demikian ya, selesai ya. Ya, mungkin ada pertanyaan. Ya, sekarang mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyain. Jadi artinya itu uang asuransi akan dikemanakan nanti? Akan kembali ke Profesor Bambang atau menunggu galau? Itu sepenuhnya milik Pak Dodi. Tergantung Pak Dodi. Pak Dodi mau ngasih siapa itu urusan Pak Dodi. Ya, lihat ya, benar tuh kata Bang Farhat, kuasa hukum saya. Itu sebenarnya milik saya. Apa artinya yang hak saya? Tapi saya berikan ke Prof Bambang. Karena Prof Bambang lah yang membayar preminya itu. Dan saya tidak mau itu menjadi fitnah. Selama ini kan jadi fitnah kan. Tapi saya diem kan. Saya dibilang memakai atau memakan uang anak yatim piatu. Saya diem. Saya ada saatnya saya akan ngomong. Dan sekarang inilah saat yang tepat untuk saya bicara. Di samping
kuasa hukum saya. Dan ini sudah pencemaran nama baik saya, ya, sudah perbuatan tidak menyenangkan, dan ini pembunuhan karakter bagi saya. Dan saya ingin ini akan disomasi oleh Bang Farhad, ya, agar kita mengetahui apa maksud dan tujuan Pak Faisal itu bicara seperti itu. Oke. Gitu. Oke ya. Oke, Bang Farhad. Saya lanjut sedikit. Intinya pada kesempatan ini ya, kita meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia